Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi bersama saya, Mr. Dian Latuheru, dan tentunya dalam program Bible and Coffee. Setiap pagi kita rindu merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kita masuk dalam rencana-rencana Tuhan yang ajaib. Dan pada akhirnya kita hidup memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan buat setiap kita dari tempat ini. Dan saya percaya firman Tuhan akan memberikan kita kekuatan, firman Tuhan akan memberikan kita pengharapan, dan firman Tuhan yang akan menuntun kita dalam jalan-jalan Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami berterima kasih karena anugerah Tuhan yang sempurna, karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena itu pagi hari ini ya Bapa, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus, sehingga pagi hari ini menjadi pagi berkat, hari ini menjadi hari lawatan Tuhan. Sebab firman-Mu kami renungkan dan firman-Mu mendapat tempat di hati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau sampaikan buat setiap kita. Saya ambil dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-21. Yesaya 48 ayat 21. Firman Tuhan bilang seperti ini. Mereka tidak menderita haus ketika Tuhan memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan buat setiap kita ketika Tuhan menuntun kita, ketika Tuhan membimbing kita. Betul di hadapan kita ada masalah, betul terkadang ada rancangan-rancangan yang jahat yang dibuat untuk menjatuhkan kita, rancangan-rancangan yang jahat yang dibuat sengaja untuk membuat kita hilang dari kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, tapi dengar baik, selama Tuhan yang memimpin, selama Tuhan yang mengarahkan hidup kita, maka saya berani pastikan kita akan dibawa ke tempat yang dahsyat luar biasa, sehingga tergenapi firman Tuhan. Sama seperti dikatakan Yusuf, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan semuanya itu untuk kebaikan. Alkitab jelas katakan, mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Jadi saya simpulkan, bukan soal tempat di mana Tuhan tempatkan kau berada, bukan soal di mana atau tahun berapa kita sekarang ada, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya kan 2021 banyak yang bilang tahun ini akan menjadi tahun yang susah, tahun ini akan menjadi tahun yang mungkin mengalami pandemik sepanjang tahun. Tapi izinkan saya mengatakan hal ini, selama Tuhan yang memimpin kita, mau apapun namanya, mau corona, mau covid, mau pandemik, saudara dikasih dalam Tuhan, kita tetap di bawah Tuhan, masuk rancangan-rancangannya yang ajaib. Amin. Jaminannya jelas, kita tidak akan menderita haus, kita tidak akan menderita kekurangan tatkala kita mengalami masa-masa sukar. Kenapa? Karena Tuhan yang memimpin. Bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun. Alkitab pencatat jubahnya tidak rusak, kasut tidak rusak. Tuhan memberi mereka makan dengan cara-cara yang ajaib. Apalagi zaman sekarang, iya kan? Itu sebabnya saya mau berani pastikan, sudah dikasih dalam Tuhan buat setiap kita, bahwa mujizat masih ada sampai dengan saat ini. Amin. Sama-sama bilang sama saya, mujizat masih ada. Amin, saudaraku. Sehingga kalau kita percaya mujizat masih ada, berarti Tuhan siapkan perkara-perkara dahsyat. Kalau kita percaya mujizat masih ada, berarti Tuhan bukakan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sudah dikasih dalam Tuhan, coba perhatikan Yesaya 51 ayat yang ketiga. Yesaya 51 ayat ketiga, firman Tuhan bilang begini, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden. Wow. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Alkitab mencatat, sekalipun kita melalui padang gurun, sekalipun kita melalui padang belantara, namun Tuhan mengubahkannya menjadi taman Tuhan. Di situ terdapat sukacita, di situ terdapat kegirangan, di situ terdapat nyanyian syukur. Dengan kata lain, masalah tidak bisa mengubah berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Tantanganmu, keadaanmu, situasi saat ini, apapun yang terjadi di dunia ini, tidak akan pernah bisa merubah berkat Tuhan, merubah pemeliharaan Tuhan, merubah kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu, saya mau pastikan pagi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap
terus minta dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Karena yang pertama, ketika Tuhan memimpin kita, maka badai hidup akan Tuhan buat indah melalui setiap apapun yang kita hadapi. Badai hidup boleh ada, masalah tetap ada, tapi Tuhan membawa kita masuk untuk terbang lebih tinggi melalui badai hidup kita. Pergumulan boleh ada, tapi melalui pergumulan kita melihat campur tangan Tuhan, membela, menolong, menyertai, dan membimbing kehidupan kita. Yang kedua, kalau Tuhan memimpin kita, maka kita akan dipimpin yang masuk dalam rencana Tuhan yang ajaib. Sehingga pada akhirnya yang ketiga, kita belajar, kalau Tuhan yang memimpin kita, maka apapun bisa terjadi di depan kita, apapun bisa terjadi di luar kendali kita, tapi semua tetap ada dalam kendali Yesus. Semua tetap ada dalam rencana Tuhan. Kenapa? Karena apa yang difirmankannya tidak akan pernah gugur. Apa yang disampaikannya itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu dari tempat yang indah ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya rindu setiap kita boleh tetap terus kuat menghadapi apapun. Kenapa? Karena kita tahu bukan soal masalahnya, bukan soal tahun berapa sekarang saudaraku, bukan soal pandemiknya, tapi apakah kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Hiduplah seperti orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan yang memimpin kita akan membawa kita masuk dalam anugerahnya yang sempurna. Tuhan yang menuntun kita akan membawa kita masuk dalam jalan-jalannya yang mengeluarkan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami percaya selama Tuhan yang memimpin kami, maka padang belantara akan Tuhan ubah menjadi taman Tuhan. Sekalipun kami harus melalui padang yang tandus, padang belantara, tapi kami percaya kami tidak kekurangan suatu apapun. Karena Tuhan yang memimpin. Dan Tuhan yang memimpin akan membawa kami masuk dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memimpin akan membawa kami masuk dalam rancangan-rancangan besar Tuhan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan tolong kami, sehingga kami tidak terfokus dengan apa yang terjadi di depan kami. Kami hidup bukan karena melihat, kami hidup karena kami percaya berkat-Mu ada atas masing-masing umat Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka hidup memuliakan nama Tuhan. Mereka hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingatlah, selama Tuhan yang memimpin kita, tidak ada masalah yang terlalu berat untuk kita lalui. Tuhan Yesus memberkati kita.